Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang uang dan lembaga keuangan. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, kelompok kami dibagi menjadi 2 tim. Yang pertama tim pencari makalah dan yang kedua tim pembuat PowerPoint. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi. Selamat menyimak. Latar belakang. Uang dalam wujudnya terdiri dari lembaran-lembaran kertas dan kepingan-kepingan logam yang dicetak dan dicap, yang pengaruhnya amat besar dalam kehidupan manusia. Uang digunakan masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Uang juga digunakan untuk menyimpan kekayaan dan untuk membayar hutang. Uang sebagai alat pembayaran yang sah tidak tercipta dalam waktu sekejap. Diperlukan waktu berabad-abad sampai orang menemukan sistem keuangan seperti pada zaman modern seperti ini. Dalam kegiatan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya uang, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar. Seperti kita lihat, dalam perekonomian masyarakat merupakan suatu yang sangat vital keberadaannya. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan tanpa uang orang tidak bisa hidup. Oleh karena itu, untuk mendapatkan uang dan dapat hidup mapan, kita harus kerja dengan giat dan sungguh-sungguh. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui pentingnya arti uang dalam kehidupan perekonomian masyarakat dan hubungan uang itu sendiri dengan lembaga keuangan di negara kita. Secara sederhana, uang adalah alat pembayaran sah yang diterbitkan oleh pemerintah bank sentral, baik berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang dimaksud, yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang. Bagaimana sih sejarahnya terbentuknya uang? Jadi, pada zaman dahulu, manusia menghasilkan barang-barang sendiri untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan, manusia tidak lagi meningkatkan kebutuhannya sendiri, dikarenakan kurangnya bahan baku dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, setiap orang membutuhkan orang lain. Kebutuhan terhadap barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri diperoleh dari pihak lain yang dilakukan dengan cara barter. Nah, apa sih barter itu? Barter merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan oleh dua pihak tanpa menggunakan alat bayar seperti uang. Misalnya, si A ingin mencukur rambut, tapi tidak memiliki gunting. Si B ingin makan dengan nasi, namun tidak memiliki beras. Di saat yang sama, si A memiliki sekantung beras dan si B memiliki gunting untuk mencukur. Oleh karena itu, mereka berdua saling tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Namun, tidak semua barang yang kita inginkan bisa didapat dengan cara barter, melainkan harus ada kesepakatan dengan orang lain mengenai barang apa yang akan ditukar. Berbeda dengan saat ini, seseorang bisa membeli apa saja jika punya uang. Barter juga menjadikan manusia lebih selektif dalam mendapatkan barang, sehingga kualitas barang bisa terjaga dengan baik. Sistem barter pula dapat menipiskan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan. Jadi, entah kamu kaya atau kamu miskin, kalau kalian sama-sama butuh, ya barter. Dalam perkembangannya, cara barter menemui beberapa kesulitan sebagai berikut. 1. Nilainya tidak stabil, yakni untuk barang-barang tertentu sering mengalami perubahan nilai dalam waktu yang relatif singkat. 2. Sulit disimpan, yakni orang mengalami kesulitan untuk menyimpan barang-barang tertentu atau mungkin
Untuk menyimpan dibutuhkan biaya yang cukup besar. 3. Tidak tahan lama, yakni beberapa barang yang dipakai sebagai uang barang ternyata ada yang mudah rusak, misalnya garam. Garam akan mencair jika disimpan terlalu lama. 4. Sulit untuk dipindahkan ke tempat lain, yakni ada sebagian barang yang sulit dipindahkan karena ukuran yang terlalu besar atau mungkin bobotnya yang terlalu berat. Hal tersebut dapat mempersulit seseorang jika dia ingin bepergian ke tempat yang cukup jauh. Kesulitan-kesulitan yang timbul dari sistem barter memunculkan pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang digunakan sebagai alat tukar merupakan benda-benda yang diterima umum, bernilai tinggi, dan dibutuhkan sehari-hari. Barang yang digunakan sebagai alat tukar adalah garam, kerang, dan cangkang binatang yang memiliki keindahan lainnya. Sayangnya, benda-benda tersebut tidaklah berdaya tahan lama karena mudah rapuh. Hal ini menimbulkan kesulitan-kesulitan baru. Selain rapuh, benda-benda yang digunakan sebagai alat tukar tidak memiliki pecahan sehingga penentuan nilai pun sulit dilakukan. Selanjutnya, muncullah uang logam seperti emas, perak, dan perunggu. Yang ke-1 yaitu emas dan perak. Alasannya mudah dibawa kemana-mana dan tahan lama. Yang kedua yaitu perunggu dan aluminium. Alasannya nilai perunggu dan aluminium lebih rendah daripada emas dan perak. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, uang logam dinilai sulit untuk digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi berjumlah besar. Sebab itu, lahirlah uang kertas yang pada permulaannya merupakan alat bukti kepemilikan emas dan perak. Uang kertas alasannya dapat digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi berjumlah besar. Macam-macam uang berdasarkan bahannya. 1. Uang logam. Uang logam adalah uang yang berbentuk koin dan terbuat dari logam, perunggu, perak, dan emas. Contohnya 50 perak, 100 perak, dan lain-lain. 2. Uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya, memiliki kualitas tinggi yaitu tahan air, tidak mudah robek, dan luntur. Contohnya Rp10.000, Rp20.000, dan lain-lain. Berdasarkan nilainya. 1. Uang bernilai penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di alas uang sama dengan nilai bahan yang digunakan dalam membuat uang. 2. Uang tanda. Nilai uang dikatakan sebagai nilai tanda apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dan nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Berdasarkan lembaganya. 1. Uang kartal. Uang yang dikeluarkan oleh bank baik logam maupun kertas yang berfungsi sebagai alat pembayaran dan digunakan masyarakat untuk transaksi jual beli. 2. Uang giral. Uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposit yang dapat ditarik setiap saat sesuai kebutuhan. Uang giral dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilet giro, dan perintah pembayaran. Macam-macam uang berdasarkan kawasan. Pertama, uang lokal. Uang lokal adalah uang yang berlaku di suatu negara. Kedua, uang regional. Uang regional adalah uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Ketiga, uang internasional. Uang internasional adalah uang yang berlaku antar negara. Fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu 1. Fungsi asli atau fungsi primer. Pertama, uang sebagai alat tukar. Uang digunakan sebagai alat tukar yang sah dan memiliki nilai tertentu. Kedua, uang sebagai satuan hitung.
Uang digunakan untuk menentukan besaran nilai suatu barang. 2. Fungsi turunan atau fungsi sekunder. Pertama, uang sebagai alat pembayaran. Uang digunakan untuk alat yang bisa ditukarkan untuk membeli kebutuhan masyarakat. Kedua, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang digunakan untuk menyimpan hasil transaksi atau pembelian yang meningkatkan daya beli. Ketiga, uang sebagai pemindah kekayaan. Uang digunakan untuk memindahkan kekayaan atau harta dari pihak satu ke pihak lain melalui transaksi. Lembaga keuangan dapat diartikan sebagai sebuah lembaga atau badan usaha yang menawarkan jasa dalam bidang keuangan, di mana lembaga ini nantinya akan bergerak dengan cara untuk menghimpun dana dari masyarakat. Selain menghimpun juga akan menyalurkan dana tersebut untuk proyek pembangunan, sehingga nantinya bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang berupa bunga atau persentase. Untuk keuntungan yang didapat dalam bentuk bunga atau persentase tersebut berasal dari banyaknya dana yang telah disalurkan. Manfaat lembaga keuangan. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan penting dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa fungsi yang dapat ditemukan antara lain adalah: 1. Manfaat likuiditas. Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. 2. Pengalihan aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini, lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat menabung di lembaga tersebut. 3. Realokasi. Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan, dengan demikian mendapatkan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. 4. Kemudahan transaksi. Terakhir, juga memiliki manfaat besar dan peran yang penting dalam penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya ada lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank yang dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknot. Bank dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada bank sentral, kedua bank umum, ketiga bank perkreditan rakyat. Bank sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mengaruhi variabel ekonomi. Sedangkan bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Lembaga keuangan non-depository yaitu semua lembaga keuangan yang kegiatannya usahanya tidak melakukan penarikan dana secara langsung, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh lembaga depository atau bank. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi bank maupun non-bank. Fungsi lembaga keuangan ada 3 macam. Yang pertama ada bank, yang kedua ada pegadaian, dan yang ketiga ada pula koperasi. Yang pertama bank, berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Yang kedua ada pegadaian, yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Dan yang terakhir ada pula koperasi, yang memiliki fungsi dan tujuan yang mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah, sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan uang dan lembaga keuangan. Kami dapat menyimpulkan bahwa uang memiliki peranan yang sangat penting, yang mana dengan adanya uang, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar. Uang yang digunakan oleh masyarakat dapat berguna untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Sedangkan lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya merupakan aset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perana pihak-pihak yang membutuhkan uang modal atau pemakai dana dengan pihak-pihak yang memilikinya. Itulah tadi materi mengenai uang dan lembaga keuangan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar, cantumkan nama dan juga kelas kalian. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.